Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadhihi sanati salaha wa awsataha surura wa akhiraha najaha wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Amin Bu. Amin anak-anak remaja. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati
faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man a'dhama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua RW 022 di perumahan Bukit Hijau Karawaci, Sukabakti, Curug, Kabupaten Tangerang, beserta jajaran pengurusnya, Ketua DKM Masjid Jabal Nur beserta jajaran pengurusnya, wabil khusus Ketua Dakwah Bapak Ustadz Ali beserta segenap panitia yang lainnya, jamaah ibu dan bapak Masjid Jabal Nur Bukit Hijau Karawaci, Sukabakti, Curug, Tangerang. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Wabil khusus Ketua Remaja Masjid Jabal Nur yang barusan dilantik, segenap tim hadroh dan para jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam ini, tepatnya hari Sabtu malam Minggu, tanggal 12 Rabiul Awal, malam 13 Rabiul Awal, kita memperingati seorang insan lahir ke alam dunia, seorang insan pilihan, idola sepanjang zaman, yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah orang yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Hadirnya kita pada malam ini sebagai bukti cinta kita kepadanya. Rasul bersabda, man a'amba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, maka nyata-nyata dia cinta kepadaku. Amin. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Ya Rabbal.
melaksanakan 4 pondasi utama. Yang pertama, al-hassu ala ru'yati, berkeinginanlah untuk melihatnya. Bo nyaut atuh bo, ibu cinta sama si bapak di rumah, cinta sama suami di rumah, sayang sama suami, sayang bo, sayang Pak Kiai. Walaupun yang namanya suami jarang pulang, tetap yang namanya cinta mah nggak kebilang. Nggak ketemu sehari bagaikan seminggu, tidak berjumpa seminggu bagaikan sebulan, tidak ketemu sebulan bagaikan setahun. Apalagi anak-anak remaja kita, kalau pacaran love is blind, cinta itu buta. I love you, you love me, love-lovan. I like you, you like me, belekan. Apalagi kita cinta kepada baginda yang 14 abad beliau telah wafat. Bagaimana kita pengen berkeinginan untuk melihatnya? Apakah bisa? Sedangkan beliau 14 abad sudah wafat. Kata ulama, ingin ketemu dengan baginda, laksanakanlah 3 cara. Yang pertama, ru'ya fil manam, lihatlah Rasul lewat cara mimpi. Tidurnya kudu diatur. Kata Habib Umar Al-Hafiz, Hadratul Maut Yaman, beliau mengatakan kalau pengen ketemu Rasul lewat cara mimpi, yang pertama, ambillah malam Jumat tidurnya. Sebelum tidur ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu, tidurnya baca Quran surah As-Samsi, Was-Samsi wa duhaha. Setelah baca surah As-Samsi, dilanjutkan dengan Quran surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajal. 7 kali balikan. Selesai 7 kali As-Samsi, selesai 7 kali Al-Lail, maka baca Quran surah Al-Ikhlas 7 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus. Selesai dibaca itu Al-Ikhlas, tidurnya ibu-ibu miring ke kanan, jangan miring ke kiri, karena otak itu ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan isinya akhlak, yang kiri isinya emosi. Maka ibu-ibu kalau tidurnya miring ke kiri, bapak-bapak jangan kaget, si ibu setiap hari suka bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Miringkan ke kanan, tambahkan doa-doa pilihan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambahkan ayat kursi 3 kali, tambahkan falak bin nas 3 kali. Sebelum itu perbanyak sholawat burda. Sebelum tidur perbanyak sholawat burda. Yang bagaimana sholawat burda? Ya Rabbi bil Mustafa Allah
Allah Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al Allah huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah. Rep tidur kata almarhum almaghfurlah Abu Yauji Turtusi Cilongok Pasar Kemis ketika kita dawam sebelum tidur sholawat burda yakini insya Allah kalau Allah ridhoi kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi minimal subuh tidak kesiangan amin ya robbal nyeletuk ibu-ibu yang di belakang Pak Ustadz ibu mah kayaknya nggak bisa tata cara begitu pengen ketemu Nabi apakah ada cara yang kedua sebab ibu mah kalau tidur suka depan TV sambil nonton Ikatan Cinta. Apakah ada cara yang kedua? Kata ulama hadirin, kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi sebagai tanda mahabbah kepadanya. Maka cara ulama yang kedua, ziyaratun Nabi. Ketika kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi, maka lihatlah baginda Nabi dengan cara ziyaratun Nabi, berziarah ke tanah suci. Pasti ketemu, pasti di mana? Masjid Nabawi terletak makam Rasul, di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di mihrabku tidak lain adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Masuk ke raudhah makam Rasulullah begitu wangi, bagikan minyak kasturi, bersolawat dan salam kepadanya
setelah berjumpa dengan makam Rasulullah, kita akan melihat makam Sayyidina Umar bin Khattab. Di sebelah Sayyidina Umar bin Khattab kita akan melihat makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu kita keluar dari bab salam, kita akan melihat makom baki. Apa itu makom baki? Makom Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Pak. Assalamualaikum. Pengen berangkat haji, Pak? Pengen berangkat haji? Syaratnya 3, Bu. Syarat pengen berangkat haji 3. 1, jadikan wajib tahajud tiap malam. Karena kata Allah dalam Qur'annya, ketika kita kucur air mata jam 2, suami tidur kita bentak, fatahajjat bihi nafilatallah asa ayam asaka rabbuka maqama mahmuda, Allah akan angkat derajat kita. Amin. Resep diangkat derajat tahajud. Oh Pak Kiai, saya mau udah tiap malam gak pernah lepas tahajud. Syarat yang kedua, duha. Resep dimurahkan rizki. Kita selalu berdoa yang namanya doa duha. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalaupun ada rizki di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalaupun ada rizki di bumi keluarin. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalaupun ada rizki susah mudahin. Amin. Pak Ustaz, ibu mau udah tahajud, ibu mau udah yang namanya duha, tapi belum berangkat juga. Resep yang ketiga, jangan lewatkan bapak dan ibu. Tidak lain habis sholat duha, perbanyak baca surah Waqiah. Pak Kiai, surat Waqiah dibaca sampai lecek habis duha, kagak berangkat. Tidak mempan dengan baca surat Waqiah. Kalau pengen berangkat haji, maka baca surat tanah. Jual sertifikat, insya Allah berangkat. Amin ya robbal. Anak muda nyeletuk tim hadroh. Pak Ustadz, kalau berangkat haji daftar 2022, berangkatnya 2050. Lama nunggunya 30 tahun. Saya mah gak bisa nunggu seperti itu. Apakah ada yang cepat? Yang cepat adalah umroh. Cuman umroh tidak seperti dulu bisa 13 juta, karena sekarang mah umrohnya minimal 25 juta, maksimal 30 juta. Kalau umrohnya murah 13 juta, 12 juta, pasti itu umrohnya titelnya umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Insya Bu, si ibu nyeletuk, saya emang gak punya duit Pak Kiai, suami baru di PHK, pengen umroh gak ada, apalagi haji. Apakah ada bisa ketemu Rasul dengan cara yang murah meriah? Kata ulama, tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat pergi umroh dan haji. Maka laksanakan cara yang ketiga. Bulan mulut ini perbanyak zikrun Nabi, sholawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi.
alaihi wasallim ikila surdum bima rajatu ya akramal khalqi malakulu kulu rajana bi kulli khairi wajtama'al far'u wal usul Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim laula kaya zinatal wujudi maqama aishi wala wujudi wala tarannan tufi salati wala ruku'i wala sujudi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim insya pasti kita akan berjumpa dengan baginda Nabi. Pasti hadirin di mana? Cuman bukan di Bukit Hijau Karawaci. Di mana? Bukan di Sukabakti. Di mana? Bukan di Curug, tapi di yaumil kiamah kelak nantinya. Karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nasbi yaumal kiamah aksaruhum sholatan alayya sholatan. Sungguhnya yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya, aksaruhum alayya sholatan, adalah orang yang selalu memperbanyak sholawat kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Satu, buktikan cinta kita kepada baginda dengan berkeinginan untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat pergi haji, dan lewat bersolawat kepada terus nih Pak terus. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada baginda tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, maka yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Amin. Perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, dan Allah melarang dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok, Bu, Pak, masih hidup ya?
Biasanya kalau pengajian mulut Ustadz Ali yang kompak itu biasanya ibu-ibu. Sebab ibu-ibu matim hadroh paling kompak dimanapun pengajian. Betul? Pengajian mulut dan paling kompak ibu-ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu-ibu. Pengajian bulanan paling kompak ibu-ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak. Yang suka bikin seragam yang paling kompak. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mangga. Amin ya robbal. Siap kompak Jabal Nur siap? Siap kompak Jabal Nur siap? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya Pak. Enak suaranya di Madroh. Alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradi. Apa perintah Allah? Wa'tasimu. Ini perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan hukumnya wajib. Apa Allah yang firmankan? Wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua bihablillahi jami'a, pada tali agama Allah semua. Larangannya wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bu, sama tetangga kudu 3A asa asih. Jangan sama tetangga 3G gasa gesek. Ini mah tetangga senang kita yang bengek, tetangga beli kulkas kita yang panas, tetangga ngecat rumah kita yang gerah, tetangga beli parabola kita beli paramek. Tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Kata si ibu, alhamdulillah papa. Kenapa mama? Berkah bener ya Pak, tetangga kita tuh padahal baru pindah doang ke Bukit Hijau Karawaci udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil mewah, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau kagak insya udah akur dengan salembur. Pulang pengajian mulu dan malam ini ibu-ibu kudu akur jeung sasumur. Cek anak kita di Jabal Nur udah bisa apa? Ngaji sama ustad, ngaji sama kiai, ngaji sama guru ngaji. Tes anak kita udah bisa apa? Karena selama COVID ngaji pada berhenti. Gara-gara pandemi anak-anak kita ngajinya banyak dihap. Tiap hari ngoprek-ngoprek HP, ngoprek-ngoprek Masya Allah Bu, luar biasa pandemi kemarin 2,5 lebih kita merasakannya. Luar biasa belajar anak kita. Ternyata yang belajarnya ibunya bukan anaknya. Anaknya main HP 30 menit belajarnya, berjam-jamnya main game online. Betul? 30
30 menit belajarnya, berjam-jamnya main Mobile Legend. Betul? Akhirnya pusing ibunya ngerjain LKS dan buku paket. Ternyata bukan ibunya saja yang pusing, bapaknya pun ikut pusing ngebeliin kuota melulu tiap hari. Betul? Masya Allah, jangankan seperti itu, anak-anak kita pinter main HP, nenek-nenek juga sekarang mah pinter main HP. Sampai-sampai bikin status Roni. Apa itu Roni? Rombongan ini. Nah Allah, untuk itu mumpung sekarang sudah melandai, cek anak kita Bu kalau udah muludan, cek anak kita kalau udah ngaji sampai di mana di Jabal Nur. Ah iya mama, coba mama pengen tahu udah hafal surat apa, surah yang pendek-pendek mah di juz amma. Coba mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Wa takunul jibalu kal ibnil manfush. Ih mama, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinter anakku. Coba lanjutkan ayatnya. Wa takunul jibalu kal ibnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anaknya satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, hafal Quran surah Al-Qari'ah, kucurlah air mata orang tuanya. Hadratil malaika yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya. Baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Amin. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa Insya udah akur dengan salembur, udah akur dengan sasumur, pulang mulu dan ibu-ibu kudu akur jeung sakasur. Suami tercinta kita cium tangan pulang mulu dan cium tangan suami kita, cium tangannya bolak-balik, cium pipi kirinya, cium pipi kanan ngek. Suami pulang kerja sambut dengan kehangatan, karena kata baginda, suami pulang kerja bagikan jihad dunia. Tetaplah suami kita pulang kerja, karena baginda menyatakan, ibu-ibu kalau menatap suami pulang kerja, pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Insya udah dinas beres, mau dinas hari Senin besok, siapin sarapan pagi dan kopi. Beres nyarap dan kopi, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, Papa jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Yang bagaimana mama doanya? Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil.
Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang, melihat roda 2, tas kerjanya taruh di depan joknya, melihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya, sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja, terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang, kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Nah, sudah akur dengan selembur, sudah akur dengan sesumur, sudah akur dengan sekasur, maka insya Allah waqtasimu bihablillahi jami'a akan tercapai dalam rumah tangga kita, akan tercapai dalam kampung kita, akan tercapai dalam perumahan Bukit Hijau Karawaci. Ingat pesan Jenderal Sudirman mengatakan, ketika mengangkat bendera merah putih memerdekakan republik ini, beliau berkata, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada malam ini. Insya amin ya robbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dan yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan cinta kita kepada baginda. Pak, tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya, tidak cukup jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Maka yang ketiga, badlun nafsi wa mali, buktikan cinta kita kepada baginda dengan berkorban diri dan harta. Amin. Ada muludan dia paling depan, ada rajaban dia nggak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangatlah dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit, cap jahe geget neng kene, tara mere mere gehes. Kata si ibu, Pak Ustadz Ali, malam minggu ada muludannya. Iya Bu Haji. Subhanallah, saya siap ibu-ibu Jabal Nur untuk menyediakan konsumsinya. Amin. Pak RW langsung bilang, Pak Ketua DKM, iya Pak RW, malam minggu ada Haji Badrul Khotim dari Sepatan Timur. Betul Pak Ketua DKM. Masya Allah, kalau begitu kami RW siap untuk menyediakan panggung dan sound sistemnya. Amin. Ya robbal. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Biasanya Bu, biasanya kalau sedekah muludan, Masya Allah nyumbangnya 10.000, ngedumelnya sampai rajaban nggak habis-habis. Padahal kata Imam Syafi'i, Pak, dalam kitabnya Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a, barang siapa yang kumpul limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi, ikhwanan, saudara-saudaranya diundang, baik yang sedarah maupun seakidah. Baji jangan lupa ntar malam Jabal Nur maulidan. Haji jangan lupa tetangga kita bilangin maulidan ntar malam. Dikumpulkan malam ini Pak. Hadir Pak RW, hadir Ketua DKM, hadir Babinsa, hadir kepolisian, semuanya ada di sini. Tim hadroh wa amila ihsanan. Udah begitu malam ini kita ngegelar kebaikan.
hadroh diundang, baca berjanji, baca silsilah baginda Nabi, qori diundang, penceramah diundang, semuanya disiapkan. Ada yang bawa bawaan makanan, jeruk sekilo, aqua 2 dus, 3 dus, 4 dus dikirimkan ke Jabal Nur. Nanti pasti akan prasmanan. Masya Allah, ibu-ibu udah disiapkan. Insya Allah nanti Pak Kiai kalau sudah prasmanan, pasti ibu-ibu anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Semuanya disiapkan. Makanannya, remaja masjidnya dijadikan MC, remaja masjidnya ikut nimbrung dalam pelantikan. Wa amila ihsanan, kata Imam Syafi'i, ketika berkumpul saudara-saudara seakidah maupun sedara terus melaksanakan kebaikan, maka kata baginda Nabi, maka kata Imam Syafi'i, ma'as siddiqin was-siddiqin was-syuhada ba'asullahu, maka Allah akan bangkitkan yaumal qiyamah ma'as-siddiqin, bersama sahabat-sahabat Nabi, was-syuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Robbal. Untuk itu jangan pada pelit, insya. Kalau kita rajin sedekah mabu duit ngomong, Pak. Dalam kitab Durratun Nasihin yang saya baca ketika ngaji dengan santri, duit itu ngomong kalau disedekahin tim hadroh. Di antaranya 5. Yang 5 itu ngomong begini, Bu. Kuntu faniyatan fa'abqaitani, tadinya aku faniatan rusak, faniatan hancur, faniatan fana. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil kurang kencang, dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil ada muludan malam minggu di Jabal Nur, langsung dibelikan aqua, langsung dibelikan jeruk, langsung dibelikan salak, langsung dibelikan makanan-makanan, kacang dan sebagainya untuk yang hadir pada malam ini. Maka kata baginda Nabi, yang tadinya sedekah itu hancur, tadinya kata duit, aku itu fana, aku itu hancur, gak bakal abadi aku itu, karena dimakan jadi kotoran, karena disedekahkan. Wa kuntu faniyatan fa'abqaitani, negara disedekahkan maka akan abadi sampai yaumul qiyamah kelak nantinya. Amin ya Robbal. Insya hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dan yang terakhir, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan nasrus sunnah wasyariah. Pak, nih yang keempat ini sering banyak perbedaan. Apa itu yang keempat? Yang keempat, nasrus sunnah wasyariah. Buktikan cinta kita kepada baginda Nabi dengan mempertahankan kesunahan dan syariatnya. Muludan di perumahan ini jangan sampai hilang. Ini kesunahan dan syariatnya.
Baginda menyatakan, man a'dhama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, pasti akan aku berikan syafaat di hari kiamat kelak nantinya. Amin. Jangan muludan jadi perdebatan. Ini mah sedikit-sedikit muludan bid'ah, rajaban bid'ah, sholawatan bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat doyan. Ngaji bab bid'ahnya, Bu. Ngaji bab bid'ahnya, Pak. Bid'ah ada dua. Yang pertama bid'ah dolalah, yang kedua bid'ah hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Ulangi, memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah. Mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Mubah diisi dengan ngaji, mubah diisi dengan thalabul ilmi, mubah diisi dengan qori, mubah diisi dengan kiai. Maka muludan malam ini hukumnya bukan lagi mubah, melainkan wajib adanya. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam kitab Tarikhul Islam, muludan bukan disuka bakti dong. Kurang muludan bukan dicurug dong. Muludan bukan disuka bakti dong. Muludan bukan di Bukit Hijau Karawaci dong. Muludan bukan di Tangerang dong. Tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Siapakah pencetusnya? Tidak lain adalah Perdana Menteri yang gagah berani dan santri. Beliau bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Kalau kita hitung-hitung Perdana Menteri berarti sama dengan presiden. Jadi muludan itu dicetuskan oleh presiden, Pak. Namanya Perdana Menteri Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Di abad ketiga dalam kitab Tarikhul Islam dijelaskan, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, ulama setimur tengah, kami selaku Perdana Menteri, kami selaku pemerintah pengen mengadakan musabaqah Maulid Nabi. Maka untuk itu, siapa saja ulama-ulama setimur tengah yang bisa mengarang kelahiran baginda Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangan-karangannya begitu indah, belakangnya 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 INNNN, belakangnya an, belakangnya un, belakangnya in. Dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak, Baghdad. Irak, Pak. Syekh Mudhaffar di Irak, Baghdad. Sang raja memberikan hadiah ketika ulama setimur tengah mengarang kitab. Kitabnya tidak lain adalah kitab karangannya yang hebat, yang belakangnya sama, yang tungtungnya sama, yang belakangnya bagikan puisi. Maka dikaranglah oleh seluruh ulama setimur tengah, hadirin. Tidak lain adalah karangannya begitu luar biasa. Maka Syekh Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan, pemenang karangan kitab Maulid Nabi
tidak lain adalah the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang kalangan kitabnya yang tadi tim hadroh baca nama kitabnya Kitab Barjanji alias Kitab Rawi, yang tiap malam Jumat bapak-bapak baca, tiap pengajian ibu-ibu baca, yang terkenal dengan nama Kitab Barjanji alias Kitab Rawi. Apa kata ibu dan bapak? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik maraina qatu ya wajah sururi. Allah ya pengarang Kitab Barjanji alias Rawi, anta samsun kau bagai matahari wahai baginda Nabi, anta batul kau bagai bulan purnama, anta nurun kau bagaikan cahaya, fauqa nuri di atas cahaya yang lainnya. Pertahankan muludan, pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Tadi Master of Ceremony mengatakan Pak Kiai langsung tutup dengan doa.
Berarti habis ceramah plus doa amplopnya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Namun mohon maaf, ribuan maaf Ustaz Ali, nanti setelah doa saya tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Pagi tadi ada di Sepatan Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Abror, Muludan dengan anak-anak santri, dan malam ini ada di Karawaci, tepatnya di Bukit Hijau Karawaci Sukabakti. Insya Allah doakan ibu dan bapak, saya setelah ini akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf seksi konsumsi ibu-ibu, nanti setelah doa pakai nggak bisa icipi konsumsi uang yang ada, maka untuk itu ibu-ibu kalau pakai belum bisa mencicipi konsumsi yang ada, wayahna ibu-ibu kudu ngerti ikan peda ikan gabus apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya Allah.